Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayal ikhfah fillah, para santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring atau online kita, khususnya terkait dengan mata pelajaran Al-Fiqh. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di bab baru, yaitu terdiri dari bab Al-Hibah, Wal-Atiyah, Wal-Wasiyah. Silahkan nanti kalian sambil membuka kitab yang menjadi muqarrar di pelajaran kita, kalian pegang pensil atau pulpennya untuk menyimak apa yang Ustadz sampaikan, kemudian mencatat kalau ada poin-poin penting atau faidah terkait dengan bab al-hibah, wal-atiyah, wal-wasiyah ini. Thayyib, nabda. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babul hibah, wal-atiyah, wal-wasiyah. Di kitab di halaman 102 sampai 103 nanti insya Allah materi kita. Wahiyya min uqudit tabarru'at. Semua ini tadi, baik itu hibah, atiyah, al-wasiyah, min uqudit tabarru'at, termasuk dalam akad tabarru'at, yaitu akad yang kalau istilahnya kita istilahkan dengan namanya pemberian sukarela, ya, pemberian sukarela. Fal hibatu at-tabarru'u bil mali fi halil hayati wasihah. Hibah adalah memberikan harta ketika dalam keadaan hidup dan sehat, atau pemberian harta saat dalam keadaan masih hidup dan sehat, itu namanya hibah. At-tabarru' bil mal fi halil hayati wassihah, pemberian harta ketika dalam keadaan hidup, ya, dan sehat. Wal atiyah at-tabarru'u bihi fi maradhi mautihil makhuf. Adapun atiyah adalah seolah seseorang memberikan harta ketika dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan sakitnya tersebut membawa kepada kematiannya. Itu namanya atiyah. At-tabarru' bihi fi maradhi mautihi al-makhuf. Gambarannya seperti seseorang memberikan harta ketika dalam kondisi sakit parah mungkin, yang dikhawatirkan sakitnya itu bisa membawa kepada wafatnya. Wal wasiyatu at-tabarru'u bihi ba'dal wafah. Adapun wasiat adalah pemberian harta dari seseorang yang berlangsung setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, setelah dikuburkan. Tadi ketika sehat dan santosa, masih hidup, itu namanya hibah. Tapi kalau menjelang kematian itu atiyah, sudah meninggal atau wafat, itu namanya wasiyah. Jadi ada hibah, ada atiyah, dan ada wasiyah. Urutannya kurang lebih seperti itu. Fal jami'u dakhilun fil ihsani wal bir. Semua hal di atas, perkara di atas, termasuk dalam perbuatan kebaikan dan kebajikan. Fal hibatu min ra'sil mal. Hibah diambilkan dari pokok harta, ya, dari harta yang pokok. Wal atiyatu wal wasiyah minas thuluthi fa'aqal li ghairi warithin. Adapun atiyah dan wasiat diambilkan dari sepertiga atau kurang dari hartanya bagi selain ahli waris. Selain ahli waris, selain apa? Kerabatnya, anaknya, istrinya misalnya, atau suaminya, dan yang lain, selain ahli warisnya. Fama zada ani thuluthi aw kana liwarithin. Adapun kelebihan dari sepertiga bagian tersebut, atau jika diberikan kepada seorang ahli waris, tergantung tawaqqafa ala ijazatil warathatil mursyidin, tergantung dari izin, kerelaan para ahli waris yang bijak
bijaksana. Kalau lebih dari sepertiga, misalnya yang wafat ini adalah orang yang kaya atau seorang saudagar atau seorang bangsawan yang memiliki meninggalkan harta kekayaan yang sangat banyak, lebih dari sepertiga. Itu nanti menunggu izin dari ahli warisnya yang masih hidup, yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan, cara yang bijak. Wa kulluha yajibu fihal adlu baina auladihi. Seluruhnya hibah atau atiyah dan warisan atau hartanya, baik ketika dia masih hidup dalam keadaan sehat, ketika dia sakit, mungkin yang menyebabkan sakit parahnya itu menuju ke arah wafat atau setelah dia wafat, mungkin bisa dilihat dari ketika dia memberikan nasihat sebelum dia wafat, wajib di dalamnya berbuat adil di antara anak-anaknya. Orang yang diberikan misalnya petuah untuk membagikan harta itu harus adil membagikan hartanya, terutama terkait dengan harta warisan. Berdasarkan hadis, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka takutlah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Hadisnya muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa ba'da taqbidil hibah wa qabuliha la yakhillu ruju'u fiha. Setelah terjadi akad serah terima hibah, maka tidak boleh, tidak halal mencabutnya atau menariknya kembali. Li hadis, hal tersebut berdasarkan hadis al-aidu fi hibatihi kal qalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali pemberiannya seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya itu. Muttafaqun alaih. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam riwayat hadis yang lain, la yakhillu li rajulin muslimin an yu'tiyal atiyata thumma yarji'a fiha illal walida fima yu'ti li waladihi. Rawahu ahlus sunan. Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim apabila telah memberi suatu pemberian, di sini namanya disebutkan dengan yu'til atiyah, telah memberikan suatu pemberian kemudian memintanya kembali, itu tidak boleh ya, haram, tidak halal, kecuali seorang ayah yang memberikan kepada anaknya dalam tanda kutip kemudian dia minta kembali, itu baru boleh. Hadis riwayat Imam Ahlu As-Sunan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Dan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, mau menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Saling tukar menukar hadiah. Jadi ini ada tambahan, ada hibah, ada atiyah, ada wasiat, dan ada hadiah. Walil abi an yatamallaka min mali waladihi ma syaa ma lam yadurrahu au yu'tihi liwaladin akhar au yakuna bimaradi mauti ahadihima. Seorang ayah berhak menguasai harta anaknya menurut keinginannya selama tidak membahayakan si anak tersebut atau memberikannya kepada anaknya yang lain, mungkin lebih dewasa cara berpikirnya atau lebih hemat misalnya, atau untuk menanggung keperluan selama sakit yang membawa kematian salah satu dari kedua orang tua. Kali hadis, hal tersebut berdasarkan hadis anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Wa ani bani Umar marfu'an ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Dari Ibnu Umar secara marfu' dijelaskan bahwa tidaklah dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan dia wasiatkan lalu dia bermalam 2 malam kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa fil hadis innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin.
fala wasiyata liwarithin. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, sesungguhnya kepada setiap orang yang memiliki hak, Allah telah memberikan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahlu As-Sunan. Wa fi lafdzin illa an yasha al-warathatu. Dalam riwayat lain disebutkan illa an yasha al-warathatu, kecuali bagi para ahli warisnya kalau mereka menghendaki. Wa yambagi liman laisa indahu syai'un yahsulu fihi ighna'u warathatihi an la yusiya bal yad'u tarikata kullaha liwarathatihi. Orang yang tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk mencukupi para ahli warisnya hendaknya tidak berwasiat, akan tetapi membiarkan harta peninggalan seluruhnya untuk ahli warisnya. Ya. Bila tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan ahli waris, ya. Tidak perlu berwasiat dan hartanya nanti digunakan untuk oleh ahli warisnya secara langsung. Jadi tidak perlu wasiat. Maka dia bahasanya diwariskan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka in tadara warasataka aghniya khairun min an tadarahum ma'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu, anak-anakmu, putra-putri ataupun istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik, lebih utama daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir atau miskin dan meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Wal khairu matlubun fi jami'il ahwal. Dan semua keadaan yang dituntut itu adalah kebaikan. Di setiap keadaan yang paling dituntut, diinginkan adalah hal kebaikan. Toib itu tadi ya materi kita terkait dengan hibah, atiyah, wasiyah, dan juga ada tambahannya hadiah. Yang dijelaskan di sini pengertian hibah, atiyah, dan wasiyah, maka tolong dipahami dengan baik, diberi tanda. Kemudian untuk hibah yang ditekankan adalah hukumnya. Dan di kitab ada 10 poin penting. Yang pertama, ketentuan umum terkait hibah, atiyah, dan wasiat. Yang kedua, definisinya, pengertiannya hibah, atiyah, dan wasiat. Yang ketiga, perbedaan, bisa kita lihat dari pengertian. Tadi disebutkan ketika sehat, kemudian aman, belum meninggal. Kemudian ada juga yang ketika menjelang sakit yang menuju kepada kematiannya atau wafatnya. Dan yang ketiga, setelah kematian. Titik persamaan antara hibah, hadiah, dan wasiat. 5. Kewajiban berlaku adil terhadap anak-anaknya atau terhadap anak dalam 3 hal di atas. 6. Tentang penerimaan hadiah, hukum. 7. Ketentuan seputar kepemilikan harta anak oleh ayah, juga hukum. Nomor 8. Penulisan wasiat. Tadi ada la wasiyata liwaris itu. Kemudian nomor 9 tentang wasiat bagi ahli waris. Dan yang terakhir 10 beberapa etika seputar wasiat terkait kalau memiliki kelebihan harta atau kekurangan harta. Apakah lebih utama wasiat atau langsung nanti ketika wafat hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang lebih membutuhkan. Jadi tidak perlu wasiat. Baik, itu tadi materi kita ya. Nanti silahkan disimak kembali poin-poin pentingnya. Tolong diberikan keterangan atau dikasih tanda agar supaya nanti ketika antum atau kalian para santri untuk belajar mandiri atau memurojaah lebih mudah dan lebih bisa untuk dipahami. Kurang lebih seperti itu materi kita. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab kitab muamalah ya. Kitab buyuk sampai kita bab ini hibah, wasiyah, dan atiyah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk bab besar, bab baru, yaitu kitabul mawarith, kitab warisan. Nanti kalau sebelum kita pindah ke kitab warisan ada mungkin pertanyaan yang belum bisa dipahami atau usulan atau masukan terkait dengan metode
pembahasan yang Ustadz bawakan, silahkan ditulis di kolom komentar ataupun disampaikan ke nomor Ustadz ya. Ustadz juga perlu respon dari kalian terkait pelajaran fikih ini selama yang mengampu adalah saya sendiri. Tayyib, seperti itu. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.